sudah mulai ada penyusunan? Ya kita melakukan exercise tentunya. Kalau inisiatifnya pemerintah, ya kami harus sudah siap nanti dengan konsep draft. Kalau inisiatifnya dari mana? Dari DPR ya kami siap dengan DIM nanti kira-kira gitu. Daftar isian masalah. Apapun skenario-nya kami mempersiapkan diri. Kalau untuk Kemendagri pasti akan menjadi lead kan dari pemerintah. Ya kami mempersiapkan ketika timingnya dari pemerintah ataupun dari DPR membahas, ya kami sudah siap kira-kira gitu. Mau nanya ke beliau, pimpinan rapat. Pak, belakangan kan banyak kepala daerah yang tertangkap kemarin kan ada Bupati Moreni. Kalau dari Itu banyak Pak. Ya, kepala daerah yang tertangkap. iya pembinaan sudah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, tadi memang ada juga usulan supaya memberikan dukungan dana operasional untuk kepala daerah. Itu good idea mendapat saya. Ya, tapi ya supaya dia nggak kemana-mana kan. Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya gitu. Yang kedua, saya pernah juga punya ide sebetulnya kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kenapa? Kalau dia PAD-nya makin tinggi, maka dia kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat. Ya, nggak ada salahnya kalau seandainya mereka diberikan insentif hasil kerjanya mereka. Gitu, karena itu akan PAD-nya akan bertambah kan. Tapi kalau nggak ada insentifnya, ya mungkin mereka kreativitasnya jadi nggak semangat gitu loh, kurang semangat untuk mendapatkan PAD. Ya kira gitu. Cukup ya. Kasih. Terkait RUU pemilu ini kan ada usulan juga supaya jadi usul inisiatif pemerintah. Tapi kalau dari Mendagri sendiri baiknya Saya belum mendengar inisiatif pemerintah ini, belum saya mendengar, ya baru isu yang saya dengar. Tapi seperti biasa kalau Kemendagri sebagai bagian dari pemerintah, apalagi biasanya menjadi lead di depan dalam penanganan untuk membuat undang-undang kepemiluan, pilkada dan lain-lain, kami harus siap dengan skenario bila pemerintah yang menjadi inisiatif. Kami harus siap. Makanya kajian-kajian kita lakukan terus kan. Oke. Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan bebas visa kunjungan bagi wisatawan mancanegara untuk memperkuat pasokan devisa di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan kebijakan bebas visa kunjungan bagi wisatawan mancanegara untuk memperkuat pasokan devisa di tengah pelemahan rupiah. Kebijakan bebas visa kunjungan bisa diberikan kepada sejumlah negara yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan berpotensi menyumbang wisatawan dalam jumlah besar. Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan bebas visa kunjungan bagi wisatawan mancanegara untuk memperkuat pasokan devisa di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Firman Hidayat menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mengantisipasi dampak panjang dari konflik geopolitik. Apalagi jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Menurut Firman, kebijakan bebas visa kunjungan bisa diberikan kepada negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan berpotensi menyumbang wisatawan dalam jumlah besar. 40 juta gitu kan. Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran, misalkan kita bisa ngasih bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara yang emang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia gitu kan. Dan ini selain sektor pariwisata, DEN juga mendorong peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia sebagai sumber devisa tambahan. Indonesia diakui masih memiliki ruang untuk meningkatkan pendapatan devisa dari pekerja migran, terutama melalui pengiriman tenaga kerja terampil seperti perawat dan teknisi ke luar negeri. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.
Selanjutnya pemirsa, Indonesia dan Singapura resmi menyepakati sederet kerjasama ekonomi strategis di 6 sektor mulai dari investasi, energi hijau, digital hingga pariwisata dan agribisnis, termasuk pembaruan kerjasama Batam Free Trade Zone atau FTZ yang diperluas dari sebelumnya 8 menjadi 22 pulau. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama Wakil Perdana Menteri atau Deputy Prime Minister and Minister for Trade and Industry Singapura, Gan Kim Yong, menyepakati sejumlah penguatan kerjasama ekonomi. Dalam the 16th Indonesia-Singapore 6 Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting, Indonesia dan Singapura menyepakati kerjasama Batam Free Trade Zone atau FTZ selain wilayah Batam, Bintan, dan Karimun atau BBK. Dalam kesepakatan FTZ Batam, disepakati perluasan wilayah dari 8 pulau menjadi 22 pulau. Selain itu, kerjasama ekonomi kawasan Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi. Menko Erlangga menegaskan kerjasama ekonomi strategis di 6 sektor mulai dari investasi, energi hijau, digital hingga pariwisata dan agribisnis. Pada 2025 nilai investasi Singapura naik sebesar 5,7 miliar dolar Amerika mencapai 17,4 miliar dolar Amerika. Indonesia terus menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat dari sektor eksternal dan juga untuk mendorong daya tarik investasi, dan ekspor kita masih terus positif, dan bilateral Indonesia dan Singapura dalam 6 working group selalu menyelesaikan persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan terkait dengan memberikan daya saing investasi yang baik, dan tentu kerjasama yang sudah berlangsung secara baik antara dua negara ini menjadi salah satu fondasi juga yang membuat ASEAN selalu menjadi investasi yang menarik. Deputy Prime Minister and Minister for Trade and Industry Gan Kim Yong dan Menko Erlangga sepakat bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura berdampak signifikan di tengah situasi global yang berubah sangat cepat. Oleh sebab itu, kedua negara terus berkomitmen untuk menjadi mitra yang berharga dan berkelanjutan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Uni Eropa akan mencairkan tahap pertama bantuan senilai 9,1 miliar euro untuk Ukraina mulai bulan Juni ini. Dana tersebut menjadi bagian dari paket pinjaman senilai 90 miliar euro yang disetujui untuk mendukung kebutuhan militer dan ekonomi Ukraina. Komisi Eropa menyatakan dana bantuan tahap pertama akan dibagi untuk membiayai kebutuhan pertahanan dan anggaran negara Ukraina. Dari total 9,1 miliar euro bantuan tahap pertama, sebesar 5,9 miliar euro diantaranya dialokasikan untuk sektor pertahanan. Sementara 3,2 miliar euro sisanya digunakan sebagai dukungan langsung bagi anggaran pemerintah Ukraina. Pejabat kebijakan luar negeri Uni Eropa menyatakan sebagian besar dana pertahanan akan dimanfaatkan untuk pengadaan drone. Secara terpisah, Uni Eropa juga mengumumkan pencairan 2,8 miliar euro melalui fasilitas khusus Ukraina untuk menjaga keberlangsungan administrasi publik negara tersebut. Pemirsa, antrian panjang terjadi di sejumlah SPBU di Jakarta imbas naiknya harga BBM jenis Pertamax. Para pengendara yang biasanya mengisi BBM Pertamax kini harus beralih ke Pertalite. Antrian panjang pengisian BBM jenis Pertalite terjadi di sejumlah SPBU, imbas naiknya harga Pertamax. Untuk mengurai antrean hingga ke jalan, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian BBM Pertalite. Sejumlah pengendara motor yang hendak mengisi Pertamax pun terkejut saat mengetahui naiknya harga dan beralih ke Pertalite. Ya ini isi bensin tiba-tiba nggak tahu ini tiba-tiba naik. Biasanya 12.000 isi Pertalite, sekarang isi Pertamax 16.000. Oh, jadi beralih ke Pertalite jadinya nih Bang? Pertalite. Oh gitu nih Bang. Bang gimana Bang ada kenaikan ini Bang? Kaget kan sih Bang? Ya kaget kan. Orang kita belum tahu masalahnya, tiba-tiba udah langsung naik. Harga Pertamax resmi dinaikkan pemerintah dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Para pengendara berharap pemerintah dapat kembali menurunkan harga BBM untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, di tengah ketidakpastian global, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat.
Ya, pemerintah optimistis bahwa penguatan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Perkembangan perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian meski tekanannya mulai menurun. Di tengah ketidakpastian tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 mencapai 5,61%, sementara inflasi Mei 2026 tetap terkendali di level 3,08%. Selain itu, neraca perdagangan surplus dengan neraca devisa yang memadai setara 5,6 bulan impor. Di sisi lain, nilai tukar rupiah hingga awal Juni 2026 masih menghadapi tekanan dipicu sentimen global dan risk-off di pasar keuangan. Namun pemerintah optimis bahwa penguatan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan memperkuat stabilitas nilai tukar. Pemerintah terus memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus memelihara momentum pertumbuhan sehingga diharapkan dapat meningkatkan market confidence sehingga akan memperkuat pasokan falas domestik termasuk melalui kebijakan devisa hasil ekspor yang baru saja direvisi. Di tahun 2027, konflik geopolitik terutama Iran dan AS dan Israel diperkirakan semakin mereda dan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan membaik. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah memperkirakan rupiah di tahun 2027 terjaga stabil pada kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan strategis, termasuk menjaga stabilitas harga BBM dan pangan, memastikan pasokan energi dan beras tetap aman, serta memberikan stimulus untuk mendukung daya beli masyarakat dan dunia usaha. Tim Liputan IDX Channel.